cara biar bisa gabung di Universitas Mercu Buana ini khususnya di jurusan Teknik Elektro seperti itu Bapak. Oke, izin menanggapi. Seharusnya mereka yang ingin masuk ke teknik elektro itu tertarik pertama kali. Oke, benar. Sehingga dari modal ketertarikan itu mereka akan coba untuk bersama-sama ya, baik dengan dosen maupun mahasiswa lainnya untuk menyelam di teknik elektro. Tapi sebelum itu saya ingin satu highlight bahwa teknik elektro ini kenapa hari-hari ini sekarang atau hari-hari ini atau sekarang ini menarik ya, Iya, menarik benar untuk benar benar. menjadi tujuan Iya. teman-teman yang di luar sana. Nah, tentu kita ingat bahwa semangat teknologi 4.0 dan 5.0 itu kita tahu bahwa hampir di semua perkembangan teknologinya di hari-hari ini itu tidak lepas dari prinsip ke teknik elektroan. Benar. Nah, Benar banget. prinsip-prinsip ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa mereka harus tertarik dengan teknik elektro pertama. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang contohnya, sebut saja misalkan hari-hari ini yang tren gitu ya, electrical vehicle. Electric vehicle ini kenapa teknik elektro ada di dalamnya? Nah, kita tahu di dalamnya di electrical vehicle ini ada teknis atau prinsip ya, bagaimana penyimpanan energi itu dibahas. Kemudian bagaimana manajemen sistemnya dibahas, termasuk distribusi tenaga listriknya. Sehingga akan pas ketika mahasiswa atau calon mahasiswa ingin masuk ke teknik elektro itu berangkat dari ketertarikan terlebih dahulu. Berarti harus tertarik dulu dari misalkan kita tuh harus muncul dulu gitu jati diri untuk terjun ke dunia elektro ini ya Pak ya. Ya benar. Lebih lagi kalau kita apa istilahnya gali gitu ya, mahasiswa kita itu awal mulanya kayak gimana sih masuk teknik elektro? Tak ada lain alasan mereka atau motivasi mereka kecuali dari ketertarikan itu ya, kalau kita lihat sebagian besar yang ada di kita. Terus ada contoh lain misalkan di IoT. Nah, IoT kan menjadi tren hari-hari ini. Tren banget sekarang Ya, sampai sekarang. ada di rumah, ada di industri gitu. Nah, kalau kita bongkar di dalamnya kan tentang bagaimana sensor itu mengawali proses IoT ini gitu ya. Pembacaan sensor yang kemudian diolah gitu ya. Data-data sensor yang diolah yang kemudian akan menjadi trigger masuk ke satu controller gitu ya. Main controller itu yang kemudian nanti akan melahirkan kendali dan monitoring. Karena kalau kita bicara tentang IoT, ya mungkin nggak akan jauh-jauh dari monitoring dan kendali itu. Nah, beruntungnya itu dipelajari di teknik elektro. Lebih lagi misalkan apa contoh lain hal di teknik elektro 5G gitu ya misalkan. Nah, yang membicarakan tentang kecepatan komunikasi. Elektro pun membahas itu ya. Jadi ada alasan kenapa elektro sekarang ini tuh seru ya. Seru karena percepatan dan perkembangan teknologi hari-hari ini itu melibatkan apa yang kita pelajari selama ini. Nah, itu yang mungkin jadi highlight tentang teknik elektro.